3个钻化境强者，不，祖父，小彪来了，看来只能硬拼了。你这畜生！Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan selalu ceria. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Martial Universe atau Dongqiankun Season 4 episode yang ke-6. Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe dan belum menyalakan loncengnya, silahkan untuk subscribe dulu ya dan menyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah Mimin persiapkan ya. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Kalau udah seperti biasa, Mimin akan sedikit mengulang episode sebelumnya. Yang diceritakan pada episode sebelumnya itu, si MC kita Lindong sudah berada di atas benteng Sekte Bonekain. Dan si MC kita melihat orang-orang di Sekte Bonekain yang lagi pada ribut ingin memecahkan simbol artefak harta karun kuno. Orang-orang di sana itu guys dipimpin oleh si ketua Tengsa. Dan pada kesempatan itu dia sudah berhasil naik ke ranah menjadi ranah penciptaan Ki. Namun mereka semua dan juga sang tetua itu dikejutkan dengan kedatangan orang-orang dan ketua dari klan besar yang sama niatnya ingin menghancurkan segel artefak harta karun kuno. 3 klan besar tersebut langsung menggabungkan kekuatannya masing-masing, sehingga menjadi adanya ledakan yang cukup besar seperti Hiroshima dan Nagasaki. Dan pada kesempatan itu juga si MC kita turun ya di tengah-tengah mereka. Dan kalau kalian sudah penasaran ya, gak usah lama-lama, langsung saja kita hantam isi ceritanya. 就在眼前了。 沾染我阴魁宗之物，格杀勿论。Scene awal ini diceritakan yang mana si MC kita Lindong yang sudah berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang ingin menghancurkan artefak kuno itu, sontak melihat kejanggalan Lindong yang langsung terjun mendekati artefak itu, mengejutkan seluruh umat termasuk Qian-Qian, Chao-Sen, dan Tengsa tentunya. Lalu si Raja Tengsa pun memerintahkan bala tentaranya untuk menghentikan tingkah laku si Lindong. Namun pada kesempatan ini si Raja Tengsa tidak mengetahui jenis kelamin yang ada di dalam diri Lindong. Dikarenakan seluruh orang-orang dari Sekte Bonekain diperintahkan untuk menyerang sang MC kita, lalu antek-antek dari boneka sektein itu langsung mengejar kepada si Lindong. Dan pada kesempatan ini juga, yang mana si Chao-Sen yang semasa itu pernah dikalahkan oleh si Lindong, dia kembali menyerang kepada si Lindong. Dan pada kesempatan ini juga, Chao-Sen ingin menindas si Lindong, namun disayangkan, dengan satu pukulan saja si Chao-Sen pun bisa kembali terkapar oleh si Lindong. 妄想冲破至宝的封小子，休想跑！ Emang guys, si Lindong lebih gagah dari sebelumnya ya. Sehingga sang MC kita Lindong berhasil mengambil segel artefak harta karun itu. Dan yang lebih kaget lagi, si MC kita membawa kabur dari tempat tersebut. Sehingga seluruh antek-antek Sekte Bonekain, dia mengerahkan bala tentaranya yang langsung dipimpin oleh si Tengsa untuk mengejar sang MC kita Lindong.
yang telah berhasil mengambil harta karun artefak tersebut. 都愣着干什么？ Lalu, Cao Shen pun melaporkan orang yang membuat kejanggalan tersebut kepada Teng Sa. Dikarenakan orang yang sudah merebut harta karun pusaka itu adalah si MC kita Lindong. Dan si Teng Sa mendengar kata Lindong, sontak ia pun semakin marah dan semakin emosi terhadap orang yang berani ikut campur menantang sekte boneka Yin. Lalu dengan esensi sejatinya, Teng Sa pun dengan gerak cepat atau gercep, ia pun sontak lompat untuk menumbangkan si MC kita Lindong. Dan si Teng Sa pun sontak langsung terbang untuk mengejar si MC kita Lindong. Lalu di sisi lain, si Qian Qian dan sang ayah Qian Qian itu tidak menyangkanya Lindong bisa membuka segel artefak harta karun pusaka. Dan si Qian Qian membacot kepada sang ayah bahwasannya dalam kondisi seperti sekarang mereka semua kesulitan untuk bergerak-gerak. Dikarenakan si Teng Sa sudah berada di tahap ranah penciptaan Qi dengan level yang sempurna, sehingga orang-orang yang awam tidak akan bisa untuk mengalahkan si Teng Sa tersebut. Lalu Qian Qian menanyakan kepada sang ayah dikarenakan ada hal yang sedikit ketakutan. Kalau misalkan si Teng Sa merebut kembali pusaka itu, maka pasti akan menguasai seluruh klan besar. Lalu si ayah Qian Qian pun dia berdoa semoga aja tidak terjadi apa-apa kepada si Lindong. 爹， 想不到林朵进大城，我们一生顺利逃脱吧。 Scene kembali berpindah di mana di luar aula klan boneka Yin, di mana kejar-kejaran antara Lindong versus Teng Sa pun sangatlah seru ya guys. Lalu di sisi lain juga dekat Xiaoyan, Teng Li pun melihat kejadian kejar-kejaran itu. Dan si Teng Li pun sedikit menghina dan menyepelekan kekuatan Lindong. Dan malah menghinanya bahwasannya Lindong pasti sudah kalah dan akan meninggoy dunia, ucap si Teng Li di dekat Xiaoyan. Lalu tiba-tiba si Teng Li pun dikejutkan dengan Xiaoyan yang sontak mendekati si Teng Li. Dan Xiaoyan pun sontak langsung menjepitkan ekornya dan membawa si Teng Li pergi dari tempat tersebut menuju tempat si MC kita Lindong berada. 军竟然全体出动了！ Scene berpindah kembali, ya scene ini meloncat di mana pada kesempatan ini Lindong yang dikejar-kejar oleh orang-orang dari klan boneka Yin, Lindong pun merasakan RPM-nya sudah yang paling tinggi. Namun kecepatannya masih sedikit menggeboi dan pada akhirnya Lindong pun meminta bantuan Xiao Diao, sehingga dengan secara cepat drastis Lindong bisa terbang di atas maksimum rata-rata. Namun pasukan murid Teng Sa pun tidaklah diam di tempat ya guys, sontak langsung mengeluarkan boneka jimat tingkat supreme, sehingga Lindong yang terbang cepat itu bisa tersusul dan akhirnya dia berhenti di suatu tempat. Dan pada kesempatan ini juga si Lindong langsung berubah wujud, yaitu menjadi wujud transformasi kera iblis atau transformasi si Sun Wukong. Dan sontak ya guys, si Lindong langsung mengeluarkan boneka simbol miliknya itu. Dan perbaku hantaman boneka simbol versus boneka jimat supreme itu terus dilontarkan, dan perbaku hantaman antara murid Teng Sa versus Lindong pun cukuplah dikejutkan. Dikarenakan kekuatan dari diri murid Teng Sa itu yang sudah sempurna juga, membuat si MC kita sedikit kewalahan dan tersepona. Dan pada akhirnya si Lindong pun turun ke bawah dataran rendah. Lalu di dataran tersebut dikelilingi oleh bajingan-bajingan yang jahat dari sekte boneka Yin, sehingga Xiao Diao dan Lindong dalam keadaan tercengkam. Dikarenakan jalan untuk mundur dia sudah dikelilingi oleh orang-orang dari sekte boneka Yin yang ingin merebut kembali artefak harta karun kuno yang sudah didapat oleh Lindong. 林动，你我二人好。 Lalu si murid Teng Sa pun meminta kepada Lindong agar menyerahkan benda pusaka tersebut. Dan Xiao Diao pun menyarankan untuk menggabungkan elemen kekuatan yang ada di dalam diri Lindong dan diri Xiao Diao, sehingga bisa melawan ganasnya terkaman orang-orang dari sekte boneka Yin. Namun tiba-tiba sang ketua sekte yaitu Teng Sa datang ke tengah-tengah mereka. Lalu antek-antek dari sekte boneka Yin itu memberikan homrat kepada sang ketua Teng Sa.
Dan keadaan sekarang kini lebih sulit kembali dikarenakan si Tengsa yang sudah ada di depan mata Lindong. 就是被这小子抓走的。 Si Tengsa pun membacot pokoknya guys kepada Lindong, dikarenakan si anak muda Lindong mempunyai kehebatan nyali yang begitu besar. Dan si Tengsa pun dia mengetahui bahwasannya si Lindong adalah orang yang pernah memasuki jejak peninggalan sekte kuno. Jadi si Lindong pun mengetahui dari situ tata cara pembukaan segel harta karun artefak kuno itu. Pokoknya guys, omongan si Tengsa pun tercampur aduk dengan emosi. Namun si Lindong pun tetaplah sabar bersama Xiao Diao dan dia menyerukan kepada si Lindong, Xiao Diao, bahwasannya si Tengsa adalah seorang master di tahap sempurna ranah penciptaan Qi. Menurut Xiao Diao juga, kemenangan Lindong cukuplah kecil dikarenakan si Tengsa itu sudah jago ya guys. Dan tiba-tiba si Tengsa pun memerintahkan orang-orang yang ada di atas gunung dan di atas bukit diperintahkan untuk bisa mengaktifkan kekuatannya masing-masing guna untuk menyerang si tuan muda si Lindong. 看来你也曾进入远古宗派的仪式后，你自然会诛杀此人。Namun mereka semua dikejutkan. Tiba-tiba datanglah Xiao Yan yang membawa si Tengli yang disandra itu guna untuk menenangkan situasi dan si kondisi pada saat ini. Lalu Tengli pun bersorak kepada sang ayah bahwasannya sang ayah harus membunuh si MC kita Lindong. Namun si MC kita Lindong membuat kesepakatan bersama si Tengsa tentunya, dikarenakan kalau ada yang bisa bergerak semena-mena maka si Tengli anak si Tengsa itu akan Lindong bunuh. Sontak mendengar kata-kata tersebut, si Tengsa memerintahkan orang-orang untuk membatalkan kekuatannya masing-masing yang akan dilontarkan kepada sang MC kita Lindong. 你好好配合。绝对会让你安然离去。退下。是。好了。 Namun si Tengsa di dalam emosinya dia sudah nasteng guys. Sontak dia pun langsung mengeluarkan kekuatan jari tombak surgawi dan langsung dilontarkan ke arah Lindong. Namun disayangkan Lindong tidak terluka parah ya guys, dikarenakan orang yang pertama terkena serangan dari sang ayah atau si Tengsa itu adalah si Tengli sendiri atau anak dari si Tengsa. Sedih pokoknya guys, sehingga si Tengli pun terkapar di tempat akibat serangan dari sang ayah si Tengsa itu. 林动，小心！ Lalu si Lindong pun dia melemparkan Tengli pada Tengsa karena Tengli sudah hampir sekaratul maut. Sehingga murid-murid dari si Tengsa itu memburu ketua muda si Tengli. Dan si Tengsa pun dia langsung mengejar si MC kita Lindong. Sontak ya guys, kejar-kejaran antara Tengsa versus Lindong kali ini cukuplah lama ya guys. Sehingga Xiao Yan pun bergerak dengan kecepatan yang paling tinggi. Dan si Tengli pun sama halnya, dia pun menggunakan kekuatan yang paling tinggi serta melontarkan kekuatan telapak tangan surgawinya. Hingga Xiao Yan dan juga Lindong pun sampailah di suatu tempat yang mana di tempat tersebut energi QS yang cukup meningkat pesat sehingga sang MC kita Lindong dan juga Xiao Yan berhasil tersungkur akibat serangan dari si Tengsa. Dan juga energi QS yang meningkat di tempat tersebut, sontak ya si Xiao Yan susah untuk maju. Dan Xiao Yan pun tersungkur di tempat tersebut ya guys. Tengsa yang berada di atas langit pun dia menyerukan bahwasannya di sungai mistis akan menjadi saksi kematian sang MC kita Lindong. Ucap si ketua Tengsa kepada si MC kita Lindong. Sangat sombong ya si Tengsa itu. Lalu si MC kita Lindong pun kembali berubah ya guys, dikarenakan dia ingin bertahan hidup. Si Lindong pun langsung terbang ke arah langit dan langsung membentuk esensi satu jari penjara surga dan bumi yang langsung ditunjuk dan dilontarkan kepada si Tengsa yang ada di bawah itu. Sontak Tengsa pun terherman-herman, ternyata si MC kita Lindong sudah mempunyai seni bela diri manifestasi yang cukup kuat.
Dan si Tengsa juga langsung mengeluarkan kekuatan manifestasi dinding gunung guna untuk menghalangi dan membentengi serangan si MC kita Lindong. Sontak guys, serangan mereka pun bertabrakan sehingga membuat gentuman yang cukup keras yang mengakibatkan terjadinya fenomena seperti Hiroshima Nagasaki. Hayo wae gas Hiroshima Nagasaki diulang-ulang. Dan pada kesempatan ini juga orang-orang dari sekte boneka Yinter Herman melihat dentuman terjadi sehingga mereka semua pun pergi menuju gentuman pertarungan sang MC kita versus si Tengsa. Sontak tidak lama ya guys, semua orang dari sekte boneka Yin setelah sampai di pertarungan, yaitu di sungai energi Yin Ki-S. Lalu si MC kita Lindong pun sudah kebingungan dikarenakan sekarang dia hanya mempunyai satu jalan keluar. 全尸。领导，我们走。 Si Lindong pun sontak langsung menunggangi Xiaoyan dan dia pun pergi meninggalkan si Tengsa dari tempat tersebut. Namun si Tengsa yang berniat ingin menyerang kepada si Lindong, dia dikejutkan dengan sudah sakit yang nyelek di dadanya akibat serangan tadi dari sang MC kita. Namun di sisi lain si MC kita Lindong yang terus melaju dengan kecepatan cepat sudah menuju jurang mistis semakin jauh dan semua orang yang lihat mengejarnya sontak berhenti, tidak bisa mengikuti si MC kita Lindong dikarenakan energi Ki yang ada di dalam sungai tersebut terlalu kental dan terlalu jahat, sehingga siapapun orang yang masuk ke dalam jurang tersebut pasti dia akan mati dan meninggoy di tempat tersebut. Lalu Tengsa pun memerintahkan murid dari sekte boneka Yin untuk menjaga di sekitaran sungai mistis ini. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode ke-6 ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih yang sudah subscribe. Pokoknya guys, pokoknya admin banyak-banyak berterima kasih kepada kalian semua selaku orang-orang yang baik hati dan tidak sombong. Mungkin hanya itu. See you next di video pembahasan.